Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan melaksanakan sebuah presentasi tentang karya tulis ilmiah bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Dimas Fardiansyah, Mas Surya Lambo, Mas Ahmad Zaki, saya sendiri yaitu Emra Melakam, juga Mas Andre Pradita. Lanjut. Oke, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah dokumen yang tertulis yang disusun dengan menggunakan metodologi penelitian yang sistematis dan berlandaskan pada informasi serta data yang sah. Karya tulis ilmiah sering digunakan dalam dunia akademis dan penelitian untuk berbagi pengetahuan dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lanjut. Tujuan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah memberikan mahasiswa kesempatan untuk memahami dan menguasai proses penelitian, termasuk merencanakan, pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data. Menulis karya ilmiah memaksa mahasiswa untuk benar-benar memahami materi pelajaran atau topik tertentu, karena mereka harus menjelaskan dengan rinci dan detail. Lanjut. Tujuan karya tulis ilmiah selain itu yaitu karya tulis ilmiah memerlukan kemampuan analisis yang kuat dalam mengevaluasi literatur, data, atau argumen yang relevan dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat berkontribusi pada pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu dengan menyumbangkan hasil penelitian atau pemikiran orisinal melalui karya tulis ilmiah mereka. Lanjut Mas Andri. Tujuan selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah dapat menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metodologi penelitian dan berpikir kritis yang memperkuat lamaran kerja atau pendaftaran ke program pasca sarjana. Menyusun karya tulis ilmiah membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis yang penting dalam berbagai bidang profesional. Lanjut, Mas Andre. Tujuan selanjutnya yaitu terlibat dalam penelitian dan menulis karya tulis ilmiah bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memimpin atau berkontribusi pada proyek-proyek akademik. Dalam banyak program studi, menulis karya ilmiah adalah persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar sarjana atau tingkat akademik tertentu. Lanjut. Mungkin untuk jenis-jenis akan dibacakan oleh Mas Fardiansyah, silakan. Ya, masih. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada berbagai macam jenis karya tulis ilmiah, yaitu 1. Artikel. Tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah. 2. Makalah. Salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. 3. Skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. 4. Paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dan masih banyak lagi. Oke, lanjut. Sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah biasanya mengikuti struktur umum berikut. 1. Judul. Judul harus mencerminkan isi karya tulis dengan jelas dan singkat. 2. Abstrak. Ringkasan singkat karya tulis yang mencakup tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. 3. Pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan latar belakang masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis jika ada. 4. Tinjauan pustaka. Membahas literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian, teori-teori yang digunakan, dan penelitian terdahulu. 5. Metodologi. Mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan,
termasuk desain penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Oke, lanjut. 6. Hasil menyajikan temuan penelitian secara objektif, seringkali menggunakan tabel, grafik, atau gambar. 7. Pembahasan menganalisis hasil penelitian, menjelaskan implikasinya, dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. 8. Kesimpulan merangkum temuan penelitian dan menyimpulkan apakah hipotesis terbukti atau tidak, serta implikasi praktisnya. 9. Daftar pusaka menyusun daftar semua sumber referensi yang digunakan dalam karya tertulis. 10. Lampiran menyertakan data tambahan, instrumen penelitian, atau informasi pendukung lainnya. Oke, lanjut. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mas Andre. Baik, berikut yaitu contoh karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu judul Inovasi dalam proses produksi logam untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. 2. Abstrak karya tulis ilmiah ini membahas berbagai inovasi dalam proses produk logam. Kami menjelajahi teknologi, metode, dan praktik terkini dalam industri manufaktur logam yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan produksi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. 3. Pendahuluan. Produksi logam adalah bagian integral dari berbagai industri, termasuk otomotif, konstruksi, dan elektronik. Dalam lingkungan manufaktur yang semakin kompetitif, penting untuk terus-menerus mencari inovasi dalam proses produksi logam untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lanjut. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Mas Surya. Baik, untuk selanjutnya dari contoh karya tulis ilmiah yaitu metode. Kami melakukan penelitian terhadap perkembangan terkini dalam proses produksi logam, termasuk penggunaan teknologi robotik, teknik pemrosesan termal canggih, dan metode simulasi komputer untuk perancangan produk. Kami juga menganalisis studi kasus dari berbagai perusahaan manufaktur logam. Dan selanjutnya itu hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam produksi logam dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi produksi, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas produk. Penggunaan robotik dalam penanganan logam mentah, proses pemrosesan termal yang tepat, dan perancangan produk yang dioptimalkan dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam industri ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu diskusi dan kesimpulan dibacakan oleh Mas Zaki. Oke, terima kasih Mas Surya. Selanjutnya bagian diskusi. Diskusi dalam karya tulis ini membahas pentingnya integrasi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT dan analitika data. Dalam proses produksi logam, penggunaan data real-time dan sistem kontrol cerdas dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Selanjutnya kesimpulan. Inovasi dalam produksi logam merupakan elemen kunci dalam menjaga daya saing perusahaan manufaktur. Dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaru, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi dampak lingkungan, dan menghasilkan produk logam berkualitas tinggi yang memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk Mas Moderator. Oke, baik, terima kasih. Saya sampaikan ini dia akhir dari presentasi kita. Mungkin bila ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang kurang jelas dalam penyampaian kami, silakan ditanyakan dan mohon maaf bila perkataan kami kurang enak didengar atau mungkin
kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goblok.